Ini adalah contoh barang bahwa warganet Maledes ini kata dalam sumur. Satu. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa warganet Maledes ini tidak mengenal hukum universal aksi reaksi. Kalian menggunakan kosakata report itu adalah melapor. Kalian kan mengucapkannya dalam bahasa Inggris report, tapi sebenarnya report sama aja kalau kalian ingin membaca, karena kan kalian tidak mengenal E kuat, E lemah. Kan E itu kalian baca I. Jadi report, ya kan? Bukan repot. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang 4 kosakata, izinkan saya untuk membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia dan warganet Maledes. Komentar dari warganet Maledes ini seringkali aja. Dari Endang Asgar, kalau Maledes bisa jujur, kamus mereka takkan lebih tebal dari satu buku Wiro Sableng. Tapi berhubung mereka tukang tipu, maka dikumpulkan semua isi Kamus Besar Bahasa Indonesia ditambah dengan kosakata harian dari Jakarta, Jawa, dan daerah lainnya yang sama sekali nggak mereka pahami. Apalagi diakui sebagai kosakata natif dipakai luas sehari-hari. Hanya bertujuan untuk terlihat hebat dengan lebih banyak, lebih tebal, dan bisa jadi nanti apa yang sudah diakui UNESCO tentang bahasa Indonesia juga akan diklaim sebagai miliknya. Tahu sendiri gilanya orang Maledes. FIFA aja dianggap menyalahi aturan mereka. Bisa aja nanti bilang UNESCO menyalahi aturan mereka. Dan ini menjadi sangat menarik ya teman-teman, karena banyak kosakata yang mereka tidak gunakan. Jadi mereka comot kosakata itu, tapi mereka tidak gunakan. Seperti hal yang sederhana, berkali-kali saya beritahu. Mereka itu sudah umum menggunakan kosakata basikal. Bahkan dalam tulisan-tulisan resmi di negara mereka menulisnya itu basikal. Pertanyaannya, untuk apa kalian masukkan kosakata sepeda di dalam kamus kalian? Padahal kalian sudah menggunakan kosakata resmi, yaitu basikal. Itu contoh pertama. Contoh kedua, mungkin teman-teman sudah melihat video saya sebelumnya. Kosakata stesen. Kosakata stesen itu adalah kosakata resmi baku yang digunakan di Maledes. Lantas untuk apa kalian memasukkan kosakata stasiun di dalam kamus kalian? Oh, itu supaya kami mengetahui kalau orang Indonesia cakap macam itu. Ya udah, kalau gitu kalian masukkan juga lah. Bahasa Prancisnya stasiun itu apa? Bahasa Jermannya stasiun itu apa? Bahasa Bangladesh stasiunnya itu apa? Masukkan aja semua di dalam kamus kalian, ya? Komentar kedua dari Mas Hakim DJ. Jiran mengklaim sebagai pusat peradaban Melayu. Tapi faktanya bikin kamus bahasa Melayu harus jiplak kamus umum bahasa Indonesia. Betul. Dan itu tertulis di bagian kata pengantar edisi pertama Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes pada tahun 1970, di mana mereka mengadopsi kosakata bahasa Indonesia untuk memperkaya perbendaharaan kosakata mereka yang miskin itu. Itu satu. Yang kedua, mereka menggunakan acuan Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Bapak W.J.S. Purwadarminta ketika mereka mengambil, mengadopsi, mencontek kosakata bahasa Indonesia. Itu fakta sejarah. Itu tertulis di dalam kata pengantar kamus mereka. Jadi mereka nggak bisa ngeles, ya. Dari Mas Adi Sutiharso. Hipotesis Sapir-Whorf adalah teori linguistik yang menyatakan bahwa bahasa yang digunakan seseorang memengaruhi atau menentukan cara mereka berpikir dan memahami realitas. Teori ini juga dikenal sebagai relativitas linguistik dan dikembangkan oleh ahli bahasa Edward Sapir dan muridnya Benjamin Whorf. Inti dari hipotesis ini adalah bahwa struktur
dan kosakata bahasa yang berbeda mengarah pada cara pandang dunia yang berbeda pula. Hubungan antara bahasa dan pikiran. Hipotesis ini berargumen bahwa bahasa bukanlah sekedar alat komunikasi, melainkan membentuk kategori mental yang digunakan seseorang untuk mengorganisir pengalaman dan persepsi mereka terhadap dunia. Kita beruntung dengan adanya bahasa Indonesia. Kita patut bersyukur karena bahasa Indonesia berhasil diciptakan. Nah, berbicara tentang definisinya yang rancu, saya akan membacakan satu komentar dari warganet Indonesia yang menurut saya ini sangat relevan dengan apa yang ditulis oleh Mas Adi Sutiharso ini. Dari Mas Muhammad Suherman. Definisi mereka memang membingungkan, nggak konsisten. Kenyataan dan pernyataan sama loh definisinya di Maledes. Bahasa kayak gitu mau jadi bahasa ASEAN, mimpi. Nah, ketika kita berbicara tentang kosakata pernyataan dan kenyataan, itu terlihat jelas, teman-teman. Di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, mereka tidak memberikan batas yang jelas. Apa definisi pernyataan dan apa definisi kenyataan. Teman-teman bisa baca sendiri. Dan yang digunakan secara umum dan secara resmi di Maledes untuk menyatakan pengumuman resmi, itu mereka menyebutnya kenyataan, bukan pernyataan. Nah, kalau di Indonesia, ketika kita mengatakan ini adalah pernyataan saya, pernyataan itu berarti kalau dalam bahasa Inggris statement saya. Kenyataan itu adalah realita. Nyatanya apa? Kenyataannya itu apa? Gitu. Nah, di Maledes, kenyataan dengan pernyataan, kalau di dalam bahasa Inggris itu sinonim, yaitu statement. Nah, apa yang dituliskan oleh Mas Adi Sutiharso mengkonfirmasi bahwa mereka tidak mempunyai batasan yang jelas. Sehingga ketika ada orang mengatakan kenyataan, oh itu betul. Ketika ada orang mengatakan pernyataan, oh itu betul juga. Jadi akhirnya mereka bingung, kenyataan atau pernyataan? Komentar dari warganet Maledes. Jangan tunjuk pandai, jaga negara Anda sendiri. Sibuk mencari kesalahan negara lain. Sibuk kok dekat sama cebok ya? Dah tak ada kerja lain ke. Nah, ini adalah contoh barang bahwa warganet Maledes ini kata dalam sumur. Satu. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa warganet Maledes ini tidak mengenal hukum universal aksi reaksi. Untuk warganet Maledes ini, hukum aksi reaksi itu hanya berlaku 50% saja. Karena warganet Maledes ini yang seperti saya katakan sebelumnya, kata dalam sumur, menutup mata tentang apa yang sudah dilakukan oleh warganya kepada Indonesia. Mau contoh? Contoh pertama, warganet Maledes yang mengatakan bahwa sebelum Indonesia merdeka, mereka menggunakan bahasa Jawa. Negara Indonesia, bahasa rasmi utama mereka sebelum merdekanya mereka ialah bahasa Jawa. Kenapa kau menyebok dengan negara Indonesia? Tuh. Yang kedua, pernyataan dari profesor kalian. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Kenapa kalian menyebok dengan negara Indonesia? Itu yang kedua. Yang ketiga, ini adalah pernyataan resmi dari kata pengantar, edisi keempat kamus kalian. Oh, bahasa Melayu itu sebagai bahasa utama yang digunakan di Indonesia. Secara fakta, kalian salah. Konstitusi Indonesia menunjukkan bahwa bahasa Persatuan Negara Indonesia adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Kalian kan membuat kamus kalian. Kenapa kalian menyebok dengan negara Indonesia dan menyebut-nyebut nama negara Indonesia di kamus kalian? Jadi sebenarnya yang menyebok itu siapa? Makanya kalau sebelum berbicara itu, baca, lihat dulu. Jangan tunjukkan kalian itu IQ 15 ringgit. Saya jadi ingat ya sebuah kata-kata bijak bahwa diam itu emas. Silent is golden. Tapi begitu kalian buka mulut, maka kelihatan kalian itu bukan emas, cuman loyang atau aluminium doang. Komentar dari warganet Maledes lagi dong. Kesusahan dan serba kekurangan dalam hidup menyebabkan jiwa orang Indonesia tak keruan, bercelaru, memberontak, mudah marah, mudah dihasut, menjadikan mereka bersikap iri, dengki, apalagi apabila melihat kelebihan orang lain. Gue nggak iri. Kita justru semua warganet Indonesia menertawakan kebodohan kalian.
menertawakan kewahaman kalian, menertawakan denial syndrome kalian, dan menertawakan betapa kalian merasa kalian itu adalah yang paling baik, paling pintar, paling alim, paling beragama. Padahal nyatanya apa? Nol. Kosakata pertama yang ingin saya bicarakan adalah keriput. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai definisi kerut dan mempunyai bentuk tidak baku, kerepot, tidak baku. Kemudian ada kosakata turunan berkeriput, yaitu berkerut, mempunyai kerut pada muka, tanda ketuaan. Mengeriput adalah menjadi keriput, dan itu juga menjadi istilah biologi, berkerut dan terlipat-lipat ke segala arah secara tak beraturan. Mengeriputkan yaitu mengerutkan. Etimologi kosakata keriput itu adalah berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kerut. Kata kerut dalam bahasa Jawa kuno memiliki makna yang sangat dekat. Kerut, surut, kisut, keriput. Keriput juga bersinonim dengan kisut dalam bahasa Indonesia, yang berarti berkedut karena kering, tua, dan sebagainya. Ini menunjukkan satu rumpun makna yang sama di Nusantara. Kata keriput dalam bahasa Indonesia modern sering dianggap sebagai pengembangan atau variasi intensif dari kata kerut. Keriput adalah kata asli dalam bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Jawa kuno, kerut, dan merupakan sinonim dan bentuk spesifik dari kerut atau kisut, yang semuanya merujuk pada kondisi kulit atau benda yang melipat atau berkedut. Apakah ada kosakata keriput di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Tidak ada, teman-teman. Namun, seperti biasa, kosakata yang tidak baku di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mereka ambil, sehingga ada kosakata kerepot di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Jadi kalau saya merujuk kepada pernyataan warganet Maledes tadi, kalau kita di Indonesia mengatakan sibuk, maka di Maledes mengatakan sebo gitu. Jadi kalau di Indonesia mengatakan keriput, di Maledes mengatakan kerepot gitu. Apa definisi kerepot? Kerepot, berkedut-kedut, berkerut-kerut. Mengerepotkan itu adalah menjadikan sesuatu berkerepot. Garis-garis kedut yang mengerepotkan muka. Kalian kan repot itu kan melapor ya. Jadi kalau mengerepotkan itu membuat laporan gitu. Kalau kalian menggunakan kosakata repot, itu adalah melapor. Kalian kan mengucapkannya dalam bahasa Inggris, report. Tapi sebenarnya report, repot sama aja kalau kalian ingin membaca. Karena kan kalian tidak mengenal E kuat, E lemah. Kan E itu kalian baca I. Jadi report, ya kan? Bukan repot. Sekarang kalau kalian ingin konsisten dengan apa yang tertulis, maka kalian harus mengucapkannya report, keripot, bukan kerepot. Dan mengerepotkan cara mengucapkan bahasa Indonesia, dan dalam kalian mengucapkannya seharusnya mengiripotkan. Lihat nggak kalian betapa tidak konsistennya kalian dalam mengucapkan imbuhan, bahkan dalam kosakata itu sendiri. Kalian mengeja dalam bahasa Inggris, tapi mengucapkannya dalam bahasa Indonesia. Report dong, melapor dong. Kosakata kedua, keram pagi. Kosakata ini memang jarang kita dengar karena saya yakin ini kosakata dari bahasa Indonesia yang lama ya. Itu didefinisikan pisau cukur, pisau lipat, dan mempunyai bentuk tidak baku, kerem pagi. Apakah ada kosakata keram pagi di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, dan itu langsung dituliskan itu sinonim dengan kerem pagi. Secara implisit mereka ingin mengatakan bahwa bentuk standarnya adalah kerem pagi, bukan keram pagi. Sedangkan di Indonesia bentuk bakunya itu keram pagi, bukan kerem pagi. Kerem pagi di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu sejenis pisau cukur, pisau lipat. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Hipotesa saya, kosakata kerem pagi atau keram pagi ini diadopsi, diambil oleh Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes dari edisi pertama. Mengapa? Karena saya yakin kosakata keram pagi atau kerem pagi ini sudah tertulis di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Bapak WJS Purwadarminta. Karena kosakata keram pagi
itu tidak ada di dalam kamus R.J. Wilkinson. Artinya, kosakata ini contekan dari Kamus Umum Bahasa Indonesia. Kosakata ketiga, krepes, mempunyai dua definisi. Definisi pertama, mengerepes. Mengerepes itu adalah meraba-raba, mencari sesuatu. Definisi kedua dari krepes itu adalah tipis dan gepeng. Hal yang menarik teman-teman ya, definisi krepes kedua itu kalau saya mencari informasinya dari teknologi kecerdasan buatan, itu dikatakan bahwa kata ini sangat mungkin merupakan serapan atau adaptasi dari kata Prancis untuk sejenis kue dadar tipis, yaitu crepe. Crepe sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu crispus, yang berarti keriting atau berkerut, merujuk pada tekstur tipisnya saat dimasak. Dalam bahasa Indonesia, kata crepe sering diucapkan dan diserap menjadi crepe atau crepes, khususnya untuk merujuk pada benda yang sangat tipis dan pipih, seperti kue dadar tersebut. Apakah ada kosakata krepes di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Dan didefinisikan sebagai mengerepes, meraba-raba, seperti orang mencari benda kecil. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Dan ini terlihat sangat jelas bahwa Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes mengambil kosakata ini dari Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Bapak W.J.S. Purwadarminta. Mengapa? Pertama, tuliskan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu kosakata natif. Natif kan berarti sudah luas penggunaannya, tidak dituliskan bahasa Indonesia. Coba kalau dituliskan bahasa Indonesia bisa aja itu dari kerjasama Mabim, ya. Kalau yang ini hasil dari mencontek atau mencuri gitu ya dari Kamus Umum Bahasa Indonesia Bapak W.J.S. Purwadarminta. Dan terlihat juga bahwa definisinya mereka itu hanya ada satu saja. Definisinya tidak mengatakan yang merujuk kepada crepe tadi. Artinya kosakata krepes itu tidak berkembang di Maledes. Kosakata keempat, keretan. Keretan itu adalah korek api. Keretan itu adalah kata turunan atau bentukan dari kata dasar keret yang dengan imbuhan an. Keret merupakan varian atau turunan dari kata kerja yang menggambarkan bunyi atau gerakan menggesek atau menggaruk. Imbuhan an membentuk kata benda nomina yang biasanya berarti alat atau hasil dari perbuatan yang disebutkan kata dasarnya. Dalam konteks ini, keretan berarti alat yang digunakan untuk menghasilkan api melalui gesekan, seperti korek api jepret, gesek kuno. Apakah ada kosakata keretan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Dituliskan gores korek api, mancis api. Lihat ada sinonim geretan. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Apakah itu suatu kebetulan? Ya enggak lah. Mana ada kebetulan. Geretan juga ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Didefinisikan mancis korek api. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Teman-teman, jika video ini informatif, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah!